Selamat sore anak semuanya. Bapak akan membahas soal UTS yang sudah kalian jawab, namun hasilnya belum berapa memuaskan karena belum ada yang dapat skor 6. Yang paling tinggi itu hampir dapat 6. Coba kita bahas satu persatu soalnya supaya kita sama-sama bisa belajar. Nah, soal yang pertama, kalau ada muncul soal seperti ini, dalam satu jaringan, switch layaknya sebuah terminal yang mengontrol lalu lintas jaringan, namun tidak begitu halnya dengan WAP. Nah, untuk yang bagian ini, soal ini jawabannya adalah false. Kenapa false? Switch memang seperti sebuah terminal fungsinya, mengontrol lalu lintas jaringan, dan WAP juga sama fungsinya dengan switch. Hanya ini bedanya adalah media transmisinya. Kalau switch yang masuk ke switch itu media transmisi kabel, sedangkan kalau WAP menggunakan wireless. Tapi fungsinya memiliki fungsi yang sama antara switch dan PHP, yaitu sebagai terminal. Jadi jawabannya nih false nih, karena di sini dikatakan namun tidak begitu halnya dengan WAP ya. Sehingga pernyataan yang kedua ini salah. Sehingga jawabannya adalah false. Soal berikutnya. Pilihlah perangkat yang ada pada jaringan komputer. Nah, select one or more. Nah, ini sudah ada perintahnya memilih satu atau lebih. Nah, kita lihat juga isiannya kan checkbox ya, sehingga kalau tipe soal seperti ini berarti kita harus memilih lebih dari satu. Nah, di soal seperti ini kalau salah memilih itu ada pengurangan nilai. Nah, coba kita lihat. Pilihlah perangkat yang ada pada jaringan komputer. Yang ditanya adalah perangkat. Nah, kita bahas coba. A. Tangkrimping. Tangkrimping itu bukan perangkat, tapi tangkrimping itu adalah alat yang digunakan untuk memasang konektor pada ujung kabel. Jadi dia bukan perangkat yang ada pada jaringan, tapi alat yang digunakan untuk membuat jaringan. Server. Ya, server masuk salah satu. Server adalah salah satu perangkat yang ada di dalam satu jaringan biasanya. Server ini fungsinya untuk menyediakan layanan-layanan jaringan. Jadi server kita centang. Kemudian LAN tester. LAN tester ini sama jenisnya dengan crimping, yaitu sebagai alat yang digunakan dalam membangun jaringan komputer. Berarti ini tidak kita centang. Kemudian hub. Hub atau switch itu pasti ada dalam sebuah jaringan. Kemudian access point. Access point juga biasanya ada dalam sebuah jaringan, sehingga laptop ataupun smartphone itu bisa connect ke jaringan kita. Kemudian klien. Nah, klien ini adalah istilah komputer yang bukan berfungsi sebagai server, sehingga dalam jaringan itu pasti ada klien. Klien ini bisa berupa sebuah komputer ataupun smartphone ataupun printer. Jadi ini kita centang. Jadi di antara 6 pilihan ini yang masuk ke dalam perangkat adalah server, hub, access point, dan klien. Oke, kita ke soal berikutnya. Nah, kepanjangan dari WAP adalah, nah ini sudah ada di bahan bacaan. Jadi WAP itu kepanjangan dari wireless access point. Nah, dalam istilah jaringan, WAP ini juga kadang disebut sebagai router, kadang disebut sebagai wifi, kadang juga ada yang menyebut sebagai AP saja. Jadi AP itu adalah kepanjangan dari access point. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk istilahnya menjodohkan atau mencocokkan antara bagian kiri dengan bagian kanan. Nah, kita cari Ethernet. Ethernet kalau kita lihat dalam pilihan ini adalah, kalau jaringan Ethernet berarti jaringan yang Ethernet adalah standar jaringan, dalam bahan bacaan itu ada di sana. Jadi Ethernet ini adalah jaringan yang menggunakan kabel pasti. Kemudian WAP ya, wireless access point, itu pasti untuk jaringan wireless atau jaringan tanpa kabel. Nah, konektor di sini adalah RJ45.
Konektor RJ45 adalah konektor yang dipasang di ujung-ujung kabel ya, kabel UTP. Oke, kita lanjut ke question berikutnya. Nah, ini adalah pilihan ganda, jadi di dalam soal ini kita hanya bisa memilih salah satu, berbeda dengan yang tadi. Nah, kemudian kita lihat soalnya. Ketika kita mencari informasi di Google, protokol jaringan yang digunakan adalah, nah dalam materi atau bahan bacaan itu ada yang menyebutkan, ada kalimat di sana, TCP/IP adalah tulang punggung dari jaringan internet. Nah, kalau kita mau mengakses google.com, maka kita harus connect ke jaringan internet, dan jaringan internet itu menggunakan protokol TCP/IP. Lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, berapa jumlah WAP yang dibutuhkan untuk menghubungkan 4 laptop, 2 smartphone, dan 1 server? Ini jawabannya adalah 1. Jadi cukup 1 saja dipasang WAP, maka akan bisa menghubungkan alat-alat yang ada di sini. Contoh seperti gambar yang ada di sini. Nah, ini WAP. WAP ini bisa menghubungkan laptop, bisa juga smartphone, bisa tablet. Kalau komputer ini ada WiFi adapternya, maka komputer ini pun dapat connect ke dalam connect ke alat wireless access point ini. Jadi jawabannya adalah 1 WAP. Lanjut. Nah, pasangkanlah hal berikut. Kita memasangkan yang di kiri dan di kanan. Ya, kita lihat kabel fiber optik. Nah, dalam pilihannya adalah 2 kawat, kemudian 4 pasang kawat, 4 pasang kawat dengan pembungkus tambahan. Ya. Maka kalau fiber optik kita bisa pilih dia berbahan kaca, karena kabel optik adalah kabel yang bahan dasarnya adalah serat optik atau serat kaca. Kemudian kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel yang hanya memiliki 2 kawat. Kabel koaksial ini biasanya kabel yang digunakan untuk antena parabola yang ada di rumah. Kan cuma punya 2 kabel, punya 2 kawat di dalamnya. Ya. Kemudian kabel UTP. Kabel UTP adalah memiliki 4 pasang kawat dan tidak ada pembungkusnya. Kalau STP baru 4 pasang kawat dengan pembungkusnya. Oke, untuk materi kalian bisa melihat di website dinimelajar.com. Kamu bisa melihat di nih kabel UTP. Nah, ini adalah kabel UTP. Jadi memiliki 4 pasang kawat, ya 4 pasang kawat yang saling melilit. Ini kabel UTP. Kalau kita lihat yang lain di materi pengenalan jaringan komputer, di bagian media transmisi kabel, nah ini cukup jelas. Jadi kabel UTP terdiri 4 pasang kabel dan nggak ada pembungkusnya. Ini pembungkusnya. Sedangkan kalau STP itu 4 pasang kabel, namun masing-masing pasangan ini ada pembungkusnya. Nah, ini kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel yang digunakan untuk antena parabola atau antena TV di rumah. Itu ada 1 kawat di tengah, kemudian ini kawat serabutnya. Kemudian kalau fiber optik, nah ini bagian-bagian serat kacanya. Oke, ini untuk jawaban soal yang ini. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Pilihlah manfaat dari jaringan komputer. Lihat instruksinya, select one or more. Jadi bisa memilih lebih dari 1. Manfaat jaringan adalah berbagi file, benar. Berbagi CD-ROM, benar. Berbagi koneksi jaringan, benar. Berbagi ISP. Ini apa ISP? ISP ini kan Internet Service Provider. Enggak tepat pernyataan ini ya. ISP itu contohnya Telkom, XL, Telkomsel, Indosat dan lain-lain, itu adalah nama ISP. Kan tidak mungkin itu kita bagi, sehingga pernyataan tidak benar, ini kita tidak centang. Kemudian berbagi keyboard.
ini salah ya. Tidak ada dalam jaringan itu keyboard, satu keyboard bisa digunakan oleh dua komputer sekaligus. Sehingga yang perlu kita centang adalah berbagi file, berbagi CD-ROM, dan berbagi koneksi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini akan muncul secara acak sehingga saya tidak menyebutkan nomornya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar jaringan yang ada pada materi pengenalan jaringan ini. Kita perhatikan dulu pertanyaannya. Waduh, mohon maaf anak-anak, ya pertanyaan ini pertanyaan yang salah. Ini nggak ada pertanyaannya. Jadi ini akan Pak jadikan soal bonus ya. Sebenarnya pertanyaannya itu ini sebenarnya. Ini pertanyaan sebenarnya. Sebenarnya ini pertanyaannya, tapi kita gunakan sebagai bahan belajar saja. Jadi perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar skema jaringan seperti yang ada pada materi yang diberikan. Pertanyaannya sebenarnya adalah berapa jumlah konektor RJ45 yang dibutuhkan untuk menghubungkan klien jenis komputer. Nah, kita lihat di gambar. Di sini ada klien. Klien itu adalah selain server, selain modem, selain wireless router. Itu disebut klien. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada klien, ada 8 klien di sini. Sedangkan di sini pertanyaannya adalah klien berjenis komputer. Berarti yang jenisnya komputer adalah 1, 2, 3, 4. Tetapi yang menggunakan konektor RJ45 adalah yang hanya menggunakan kabel saja. Sehingga klien yang menggunakan kabel saja yang jenisnya komputer ada 1, 2, 3. Ada 3 klien yang menggunakan kabel. Jadi ada 3 kabel. Nah, masing-masing kabel membutuhkan 2 konektor RJ45 di ujung sini dan ujung sini. Sehingga jumlah konektor RJ45 yang dibutuhkan untuk pertanyaan ini adalah 6 konektor. Ya, itu penjelasan dari gambar ini. Jadi mohon maaf soalnya tidak muncul ya. Kemudian kita lanjut ke soal terakhir. Nah, ini kalau Bapak lihat jawaban anak-anak itu banyak yang salah ya. Jaringan komputer adalah 2 atau lebih device yang dihubungkan dengan media transmisi kabel atau wireless. Benar, tetapi kalau kita lihat di teori yang disampaikan di sini. Nah, perhatikan. Jaringan komputer adalah 2 atau lebih device yang dihubungkan menggunakan media transmisi dan protokol komunikasi. Nah, 2 poin ini ditebalkan karena 2 poin ini menjadi poin kunci. Jadi jaringan komputer itu dia bisa disebut jaringan komputer kalau ada lebih dari 2 device atau perangkat yang dihubungkan, ya dihubungkan menggunakan kabel dan ada protokol komunikasi seperti TCP/IP yang membuat komputer itu dapat berkomunikasi. Itulah yang membuat menjadi sempurna. Nah, kata yang dihubungkannya harus menggunakan media transmisi juga. Kan tidak bisa kalau dihubungkan menggunakan tali rapiah, tali layangan. Sehingga 2 hal ini harus ada. Dihubungkan menggunakan media transmisi dan protokol komunikasi. Sedangkan kalau kita lihat di soalnya, jaringan komputer adalah 2 atau lebih device yang dihubungkan menggunakan media transmisi kabel dan wireless. Nah, ini sebenarnya merangkum dari kata transmisi. Dan pernyataan ini kurang satu, tidak ada protokol komunikasi di sini. Sehingga pernyataan ini belum lengkap, sehingga jawabannya adalah false. Baik anak-anak kelas 10 akuntansi, demikian pembahasan dari soal UTS-nya. Tolong video ini dipelajari. Besok anak-anak semuanya melaksanakan remedi untuk
mata pelajaran komputer dan jaringan dasar kalau mau nilainya bagus ya. Soal-soalnya, soal dari ini akan Bapak ambil setengah tapi Bapak modifikasi sedikit, kemudian nanti ada beberapa dari materi yang ada di pengenalan jaringan komputer. Baik, sekian, terima kasih.